Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa rabiha utawi kaping 4 syurut iku alla yakuna yen ta ora ana iku alal udwi ing ngatasé gauta wudu apa hailun barang kang ngaling-alingi bainal ma'i ing dalem antarane banyu wal mausulin lan gauta kang den wasuh kana uratin kaya kapur wa syam'in lan lilin wa duhnin jamidin lan minyak kang garing wa aini hibrin lan kahanane mangsi wa hinain lan kahanane pacar bikhilafi duhnin jarin kelawan nulayani minyak kang cuwer ai main tegese kang cuwer wa ilam yasbut senajan ora tetep apa alma banyu alaihi ing atase udwin wa athari hibrin lan labete utawa pengaruhe mangsi wa hinain lan labete pacar. Jadi syarat yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota yang harus dibasuh. Mestinya tidak hanya dibasuh, kalau dalam I'anatul Talibin disebutkan misluhu al-mamsuh kama huwa dhahir. Jadi kalau dalam hal ini antara magsul dan mamsuh itu tidak ada bedanya, sama. Karena yang terpenting air itu harus sampai pada anggota wudu, baik itu yang dilakukan dengan cara ghuslu ataupun dilakukan dengan cara mashu, dibasuh maupun diusap. Sebagaimana kalau dulu perbedaannya ghuslu itu harus ada jaroyanul ma'i, harus ada air yang mengalir. Kalau mamsuh yang penting ayyamasuhul ma', jadi yang penting nempel. Tapi dalam syarat keempat ini tidak ada bedanya antara magsul maupun mamsuh, di kepala maupun di wajah, di tangan dan di kaki itu sama saja. Tidak boleh ada sesuatu apapun yang menghalangi sampainya air pada anggota atau pada kulitnya ya, atau pada anggota wudu tersebut. Contoh yang bisa menghalangi masuknya air ke anggota tubuh adalah naurah, kapur. Kapur kita tahu di situ kapur itu jelas ada jirimnya ya. Jelas itu adalah berupa jirim, kemudian syam'in lilin. Lilin meskipun terlihat bening tapi sifatnya lilin itu tetap akan ada menempel pada anggota tubuh dan itu tidak akan mudah hilang ketika dialiri air. Harus digosok dulu ya agar lilinnya hilang, kemudian baru dibasuh ataupun diusap. Harus dihilangkan seperti benda yang jelas-jelas padat yang nempel seperti kapur ataupun lilin. Sebenarnya lilin itu kadang-kadang tidak terlihat karena kadang-kadang sifatnya lilin bening. Cuman ketika memang tubuh sebelumnya ada lilin, tetap ini harus dihapus dulu sebelum dibasuh. Kemudian duhnin jamidin, minyak ini adalah benda cair. Cuman kalau minyak ini kelamaan nempel dan tidak dihapus, ini akan mengering. Dan ketika mengering, itu dia sulit dia tidak akan bisa dia akan menghalangi masuknya air ke anggota wudu. Harus digosok ataupun dikerek juga. Karena dia sudah jamid. Artinya tetap nempel, tidak akan hilang hanya sekedar dibasuh dengan air. Kemudian wa aini hibrin wa hinain. Ain atau jirimnya pacar dan mangsi dan pacar. Mangsi tinta ya, tinta atau pacar. Ini antara tinta dan pacar mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan. Karena nanti akan ada istilahnya ashar, ada yang masih berupa ain. Tinta itu ketika pada anggota wudu, kalau tinta itu memang tebal, itu tetap akan ada ainnya, Ain itu apa? Ain ini adalah kebendaannya, bendanya itu. Kahanan atau benda atau jirimnya itu masih.
Sedangkan tinta maupun pacar itu sendiri juga ada istilahnya athar, mempunyai pengaruh warna yang ditimbulkan dari tinta maupun pacar. Sehingga ini nanti dibedakan kalau hibrin atau hibrin atau hinain ini masih ada ainnya maka menjadi penghalang. Tapi ketika berupa athar tidak menjadi penghalang, maka disebutkan bihilafi duhnin jarin. Terus kemudian wa athari hibrin wa hinain. Ini adalah 3 hal yang dari benda yang sama tapi mempunyai perlakuan berbeda. Ketika minyak ini sudah mengering, berarti akan ada ain yang tidak mudah untuk hilang ketika dibasuh. Harus dikerik atau harus dihapus dulu. Kemudian hibrin wahinain juga begitu. Ketika masih ada ainnya, itu harus dikerik. Pacar juga seperti itu. Kalau pacar lebih jelas lagi. Pacar itu ketika masih murni, sebelum proses terjadinya warna di dalam pacar itu masih ada ainnya, itu jelas. Nah, kalau yang asli yang sudah berupa bubukan, ini warnanya hijau dan itu tetap kalau dia sudah ditempelkan di kulit itu nanti tetap akan kelihatan, jelas akan ada ainnya. Maka di sini perlu dibedakan. Ya, cara membedakannya bagaimana? Disebutkan dalam kitab I'anah. Berarti bihaisu wal muradu bil athar, ya, ini mengenai athar dari hibrin atau hinain. Wal muradu bil athar mujarradul launi bihaisu la yatahassalu bil hatti mathalan minhu syai'un. Jadi untuk membedakan apakah itu ain atau athar, caranya dikerok ataupun dihapus. Dikerok, ya. Entah pakai kuku atau pakai apa, pokoknya mengkerok sehingga ketika dikerok itu ketika nanti menyisakan jirim yang rontok itu menunjukkan bahwasanya itu masih ada ainnya. Harus dihilangkan, akan menghalangi masuknya air kepada anggota wudhu. Tapi kalau dikerok itu sudah tidak ada ainnya, berarti yang ada warna yang ditimbulkan ini adalah athar. Pacar seperti itu, kalau aslinya, kalau jirimnya itu biasanya warna hijau karena memang dari dedaunan. Nah, nanti kalau pacar ini sudah nempel di kulit setelah beberapa waktu, itu nanti ketika dikerik akan rontok jirimnya dan menyisakan warnanya merah ataupun apa. Ya. Dan warna yang merah itu bukan ain, tapi athar. Itu dikerek tidak akan mengeluarkan jirim, tidak ada. Yang hanya tersisa warna yang ditimbulkan. Pengaruh pacar seperti itu. Dia akan menjadikan warna yang ditimbulkan dari ainul hina, ya, ainul hina. Tinta juga seperti itu. Dan tinta ini kadang-kadang ya agak nyamari, ya, karena kadang-kadang dia itu memang kalau tipis sehingga ketika dikerek itu tidak kelihatan. Dan itu mungkin antara tinta satu dengan tinta yang lain berbeda. Maka dalam pas ketika pemilu itu diinformasikan bahwasanya tinta pemilu itu tidak menghalangi masuknya air ke dalam kulit atau tidak menjadi penghalang wudhu, biasanya kan seperti itu. Itu memang dia tintanya tidak menyisakan ain. Artinya memang tinta itu ada yang menyisakan ain, ada yang tidak. Maka harus dibuktikan apakah tinta itu memang seperti itu. Kalau pacar jelas, kalau pacar itu mesti akan ada ainnya ketika masih asli. Tapi kalau tinta, terbukti katanya tinta pemilu itu memang tidak dikerik pun dia memang, ya dikerik pun memang tetap tidak menyisakan ain. Jadi tidak ada rontokannya, tidak ada ain yang rontok ketika dikerik. Sehingga yang ada itu adalah athar. Tapi tidak berlaku untuk tinta yang lain. Mungkin tinta yang lain ada yang menyisakan ain. Karena terbukti di sini dikatakan ada ainu hibrin. Ainu hibrin itu menunjukkan memang ada hibrin, ada tinta yang mempunyai ain. Dan harus digosok, dikerek dulu
untuk menghilangkannya baru dibasuh air. Dan ini bisa kita kiaskan, bisa kita samakan dengan apapun ya bentuknya. Kalau ini kan hanya contoh, dan contoh ini sudah cukup mewakili. Apapun yang terkena pada kulit itu memang harus diteliti. Apakah itu ain ataukah itu athar. Untuk membuktikan ini harus dikerik. Kalau memang sudah pernah dikerik dan itu terbukti ada jirimnya, maka ketika kita memakai yang seperti itu lagi, ya harus dikerik untuk bisa digunakan untuk wudhu, untuk sampainya air. Yang lain itu ada yang namanya hina. Hina mungkin ya sama dengan pacar ya. Hina mungkin sama dengan pacar. Kemudian ada yang fitek. Fitek itu cat ya. Cat itu sama cat. Dia bahannya itu seperti cat sehingga tetap akan menyisakan. Jadi yang di fitek di kuku-kuku untuk hias itu kalau fitek itu bahannya memang dia murni ain, tidak ada athar. Jadi kalau ada ainnya, kalau masih ada warnanya itu menunjukkan ada ainnya. Lain dengan pacar. Kalau wajar, kalaupun ada warna yang timbul itu sudah asar. Kalau ainnya itu yang masih ada dari bubukan yang sudah mengering, yang tadinya itu basah. Ya, kemudian juga make up seperti lipstick, bedak dan lain sebagainya itu juga perlu dicermati. Dan kalau sekarang ini ada istilahnya yang make up yang waterproof ya. Waterproof itu jadi memang dia bagaimana ya? Kalau dialiri air itu kelihatannya meresap ya, Tapi untuk membuktikan bahwasanya make up yang waterproof itu tidak dikerik tapi harus dihapus. Dihapus dengan cairan pembersih. Kalau dihapus dengan cairan pembersih, ini kok ada warna yang ditimbulkan, misalkan biasanya kayak pakai kapas ya, kapas terus kasih pembersih, itu kemudian digosok-gosokkan, itu nanti akan timbul bekas ya, atau ain dari make up tersebut, dan itu menunjukkan bahwasanya make up tersebut ain, berarti menjadi hail, menjadi penghalang masuknya air, harus dibersihkan mau tidak mau. Rata-rata make up itu ada yang istilahnya yang waterproof, ada yang enggak yang waterproof. Kalau yang enggak waterproof malah jelas itu dikerik pakai jari, pakai kuku, ini lihat akan rontok dan itu jelas itu menghalangi. Ya, kadang-kadang kalau yang waterproof itu kalau dikerik itu enggak rontok, tapi untuk membuktikannya itu harus pakai pembersih. Nah, untuk pakai pembersih itu kalau memang dibersihkan pakai pembersih itu kok memang ada bekasnya yang nempel di kapas, itu menunjukkan bahwasanya tetap ada ainnya, harus dihilangkan dulu tetap yang itu. Memang kalau yang make up seperti itu harus dihilangkan. Ya, jadi perlu dicermati yang nempel-nempel di kulit apapun itu bentuknya itu harus dibuktikan. Ini ada ainnya atau enggak, atau hanya sekedar asar. Caranya ya seperti itu. Seperti kalau selain make up itu biasanya cukup dikeriknya itu saja sudah akan kelihatan itu ada ain atau tidaknya. Tapi kalau yang make up itu biasanya untuk pembuktiannya harus pakai pembersih. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono layakunu adamul hail al udwi yustaratu, den syaratake alama netapi kaul jazama kang mantepi bi kelawan masaba kasiruna ulama akeh. Apa alayakuna yen ta ora ana apa waskhun reget tahta dzufrin ing dalem ngisor kuku. Yamna'u kang nyegah apa waskhun usulal mai ing tumekane banyu 5 marang gauta tahtahu kang tetep ing dalem ngisore dzufr. Khilafan halainu layani li jam'in marang segolongan ulama minhum iku setengah sanging jam'in Al-Ghazali utai Imam Ghazali wa Zarkasi lan Imam Zarkasi wa ghairuhuma lan liyane Ghazali wa Zarkasi wa atalu lan padha ndawakake sapa jam'un fi tarjihihi ing dalem ngonjoake kaoleh wa sarahu lan padha mertelake sapa jam'un bil musamahati kelawan gawe murah
amma sangking barang tahtaha kang tetep ngisore dhufur minal wasi bayani sangking reget duna nahwil ajini ora sepadane adon-adon roti. Bon, mandirin. Jadi ada lagi yang juga termasuk harus disarankan sebenarnya ya masuk pada alayakuna ala udwi hailun yang perlu diperhatikan dan ini memang sering atau yang kita alami dalam keseharian, termasuk disyaratkannya di sini dijelaskan harus tidak ada ya, harus tidak ada atau harus dibersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kuku ya, menempel pada kuku. Bahasanya di sini tahti dhufrin ya, di bawah kuku ya, maksudnya ya, kalau kita membahasakan biasanya kotoran kuku ya, kotoran kaku yang mencegah sampainya air. Bahkan saking ini perlu diperhatikan, disebutkan di dalam kitab An'amut Talibin. Qala Ziyadi wa hadhil mas'alatu mimma ta'ummu bihil balwa faqalla man yaslamu min washi tahtal alfariyatihi aw rislaihi falyatafattan lidzalik. Menurut Imam Ziyadi, hal ini, masalah ini itu banyak sekali memang terjadi dan sedikit sekali orang yang bisa selamat atau orang yang terhindar dari kesalahan itu ya, dari kotoran yang ada di kuku itu, baik tangan maupun kaki. Maka kita harus berhati-hati dan selalu memperhatikannya. Artinya memang kita harus memperhatikan kotoran-kotoran di bawah kuku. Itu bagaimanapun kuku itu termasuk anggota wudhu, anggota mandi juga ya. Kalau anggota mandi semuanya jelas kalah, dan anggota wudhu ya jelas ini karena ini termasuk bagian dari tangan, kuku tangan dan kuku kaki itu harus diperhatikan. Kalau ada kotoran-kotoran di bawah kuku, ini harus dihilangkan. Maka paling amannya itu kita selalu memotong kuku kita secara rutin ya, rutin. Jangan sampai kelihatan ada yang melebihi ya. Kalau kukunya agak panjang sedikit saja, itu akan rentan terkena kotoran yang bisa menghalangi. Tapi kalau kukunya itu sudah sampai nempel di kulit ya, itu jarang sekali ada kotoran. Kalaupun ada kotoran itu mudah untuk dibersihkan. Maka yang paling selamat ini kita harus selalu rutin membersihkan kuku. Dan memang dikatakan di sini memang benar bahwasanya ternyata banyak sekali orang yang tidak memperhatikan sehingga sebenarnya itu dia kukunya kotoran di kuku itu tidak dihilangkan sehingga menjadi penghalang dari masuknya air ketika wudhu. Kemudian di sini ditampilkan ada khilafiyah, perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Khilafan li jam'in minhum al-Ghazali wa Zarkasi wa ghairuhuma. Ada khilaf dari ulama ya, ada kaul yang lain yang termasuk dari kaul tersebut ini adalah imam-imam besar seperti Imam Ghazali, Imam Zarkasi. Beliau mengatakan kalau bahasanya khilaf dari keterangan sebelumnya artinya berarti menurut beliau ini jam'in minal ulama yang termasuk Ghazali dan Imam Zarkasi mengatakan tidak harus dihilangkan, kan seperti itu. Kemudian dijelaskan wa atalu fi tarjisi, bahan mereka selalu memberikan materi untuk menerangkan secara panjang lebar untuk mentarjihkan kaulnya, bahwasanya kaulnya ini adalah unggul, kaulnya ini bisa digunakan, kan seperti itu. Wasarrahu bil musamahati amma tahtaha minal washi duna nahwil ajini. Dan mereka ini memperjelas memang ada musamahah, ada kemurahan kotoran yang ada di kuku ya. Cuman di sini dipilah, ada yang namanya washu, ada yang namanya nahwil ajini. Yang dimusamahah, yang diampuni ini adalah yang washu. Ini menurut katsiran minal ulama yang termasuk Imam Ghazali dan Imam Zarkasi, bahwasanya sarrahu bil musamahati amma tahtaha minal washi. Jadi yang diampuni itu adalah yang berbentuk washi, kotoran, tapi yang tidak seperti nahwil ajini, seperti adon-adon roti. Nah, maka perlu kita cermati apa bedanya antara washi dan nahwil ajin.
Kalau saya pahami bahwasanya wasi ini adalah kotoran yang timbul seiring dengan aktivitas pergerakan jari-jari tangan maupun kaki ini, ya. Kita namanya jari tangan ini berada di tangan kita ini sering banyak gerak-gerak, aktivitas gini-gini ya. Ini otomatis sedikit demi sedikit ini akan ada timbul kotoran, ya, kotoran itu timbul. Tapi kalau dan itu maksudnya memang sedikit demi sedikit ya kalau istilahnya washi. Tapi kalau istilahnya nahwil ajini, ini ada satu aktivitas tertentu yang di situ langsung menimbulkan masuknya kotoran ke bahu kuku. Istilahnya nahwil ajini adun-adun roti. Orang kalau buat roti itu kan pakai tepung. Kalau kita langsung masukkan tangan ke tepung, kemudian nguleni dan lain sebagainya, itu kan langsung otomatis masuk, tidak sedikit demi sedikit dengan seiring pergerakan tangan itu kan enggak. Ya, jadi tetap melihat beda antara nahwil ajin dan washi. Washi ini memang kotoran yang timbul mungkin ya juga karena keringat-keringat yang ada di kuku. Ini kemudian juga ada kotoran-kotorannya sehingga tetap nanti akan menjadi kotoran juga. Tapi kalau ini bertahap, maksudnya ya dengan banyaknya pergerakan atau dengan seiringnya perjalanan waktu, maksudnya tidak langsung ya. Tapi kalau nahwil ajini ini ada aktivitas tertentu yang langsung di situ akan menimbulkan kotoran yang masuk ke kuku. Ya nahwil ajin atau orang main pasir ya, anak-anak main pasir itu kan ya tetap langsung nanti jari-jarinya akan hitam, kelihatan sekali itu. Kelihatan sekali. Kalau ajin nanti jarinya akan putih ya, jadi langsung jadi satu tindakan tertentu, satu aktivitas tertentu yang langsung menjadikan tangannya kemasukan dari tepung ataupun debu yang dibuat mainan tadi. Nah, itu kalau yang nahwil ajin itu yang tidak musamahah ya. Tapi kalau yang ada musamahah diampuni itu sebagaimana washi. Jadi kalau saya pahami wasmi ini adalah kotoran yang memang timbulnya dari banyaknya pergerakan tangan seiring seringnya waktu digunakan itu. Menurut katsirun minal ulama termasuk Imam Ghazali itu musamahah ya. Kemudian wa asyara lan awe isyarah sabal adzra'i Imam Adzra'i wa ghairu lan liyani Adzra'i ila du'fi maqalatihim marang apese makolae kasirun. Ini perlu saya terangkan, tadi ada yang kurang. Jadi mengapa menurut kasirun termasuk Al-Ghazali mengatakan itu adalah musamahah? Di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan mustadillina bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi taklimil adfari wa ramyi ma tahtaha wa lam ya'murhum bi adadis sholati. Jadi Kanjeng Nabi itu dulu sahabatnya itu diperintahkan untuk memotong kuku dan membuangnya ya, membuang kuku yang habis dipotong itu wa ramyi ma tahtaha, dan membuang kotoran yang ada di kukunya itu. Tapi walam ya'murhum bi adati sholati. Kanjeng Nabi memang memerintahkan untuk membersihkan kotoran di bawah kuku, tapi beliau tidak memerintahkan untuk mengulangi sholat. Artinya yang sholat yang tadi dilakukan ketika kotorannya masih nempel itu tidak disuruh mengqodoi. Meskipun setelah itu Kanjeng Nabi memerintahkan untuk membersihkan. Artinya memang tetap ya dibersihkan supaya ini akan masuk. Tapi yang tadinya itu masih ada kotorannya yang dibuat untuk sholat, itu berarti ma'fu hukumnya. Hukumnya ma'fu artinya sebenarnya ya memang tidak boleh, tapi di ma'fu. Terbukti tidak suruh mengqodoi, mengulangi sholatnya, tidak suruh mengulangi sholatnya. Sehingga beliau katsirun minal ulama mengatakan bahwasanya ma tahtal al-far ini adalah musamahah ya, diampuni. Kembali ke Asyarul Adzra'i wa ghairuhu ila du'fi maqalatihi, menurut Imam Adzra'i bahwasanya qaul dari Imam Ghazali ini dhaif. Tapi yang mengatakan dhaif itu adalah Imam Adzra'i, bukan Imam Ghazali ya. Artinya namanya khilaf ya, masing-masing tetap mempunyai kecenderungan
istilahnya masing-masing ya relatif indiyun ya. Menurut Imam Az-Zura'i dhaif, tapi menurut yang mengatakan seperti itu ya tidak dhaif. Jadi ya memang masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Waqad sarraha fit tatimati wa ghairiha bima firada waqad sarraha lan teman-teman mertelaake fit tatimati dalam kitab titimah wa ghairiha lan yana titimah bima kelawan keterangan firradati kang tetep dalam kitab raudhah wa ghairiha lan yana raudhah min adamil musamahati saking ora anane den ngapura bisaien kelawan suwi-suwi mimma saking barang mimma saking reget tahta kang tetep dalam ngisore alfar haitsu manaa ing lem sekira nyegah apa syai usulal mai ing tumekane banyu bimahalihi ing dalem panggonane mak ya. Ini kemudian ya itu isyarahnya Imam Az-Zuhri mengatakan qaulnya katsirun yang mengatakan musamah ini dhaif. Dan beliau mempertegas dalam kitab Titimah dan yang lainnya sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam kitab Raudhah, yang mana kitab Raudhah ini dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah ulama ahli tarjih, yang tarjih mentarjihkan mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang sahih, mana yang enggak. Itu beliau dalam kitab Raudhah mengatakan tidak ada musamahah, tidak ada musamahahnya bisyai'in mimma tahtaha, kotoran yang ada di kuku. Dan dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan qauluhu bisyai'in mimma tahtaha ay sawa'un kanat minal wasi au minal ajini. Jadi tidak ada tafsir, tidak ada pemilahan, baik itu yang wasi yang kotoran yang ataupun yang nahwil ajini yang dari semisal orang adon-adon roti itu ya, dari adonan roti main pasir itu. Tidak ada bedanya, tetap tidak ada musamahah haitsu mana ausul mai. Kalau memang gara-gara kotoran yang ada di bawah kuku itu apapun asalnya itu mencegah masuknya air ke dalam anggota tubuh yang ada di dalam itu, maka tidak ada musamahah, tetap tidak diperbolehkan, harus dihilangkan ketika wudu. Ini menurut yang Imam Az-Zura'i sebagaimana mengutip dari kitab Raudhah ya. Kemudian wa aftal Baghawi wa aftalan awe fatwa. Sabal Baghawi Imam Baghawi fi waskhin ing dalam kotoran hasola kang hasil min hubarin saking lebu bi anahu kelawan sak temene wasah iku yamna nyegah apa wasah sihatal wudu'i ing sae wudu bi khilafima kelawan nulayani barang nasa kang tukul apa min badani saking badane wong wa huwa utawi ma iku al irku keringet al mutajammidu kang garing wajazama lan mantepi bihi kelawan mungkin kaul sapa Imam Yusuf fil Anwari dalam kitab Al Anwar. Nah ini kalau yang belakang ini menurut Imam Baghawi ya. Imam Baghawi kemudian juga memberi catatan dan itu agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, bahwasanya menurut beliau wasakh ya, kotoran yang dari hubar atau dari debu ya. Debu itu berarti sebagaimana saya gambarkan tadi, kotoran yang sedikit timbul karena pergerakan yang otomatis ya ada debu-debu yang masuk. Itu tetap menjadi man'u. Jadi kalau yang tadi Imam Ghazali dan katsirun mengatakan yang wasfu itu musamahah diampuni, tapi kalau beberapa ulama seperti Imam Az-Zura'i dan kemudian di sini ditambah Imam Baghawi juga mengatakan bahwasanya wasfu ini tidak di man'u, tidak di mashu, tidak di musamahah ya, tidak di ma'fu ya, tidak diampuni. Tetap itu akan menjadi penghalang yang menjadikan tidak sahnya orang berwudu ketika airnya tidak bisa masuk. Cuman beliau menambahi catatan bihilafi mana sya'amin badanihi, kecuali kotoran, tidak hanya yang ada di kuku ya, kecuali kotoran yang timbul dari badannya, yaitu keringat yang mengering, yang sudah menjadi sudah menjadi bagian dari ya, seolah-olah bagian ya, al-irkul mutajamid
Jadi kotoran yang sudah mengering itulah. Kalau istilah dalam bahasa Jawa itu sering dikatakan kayak bolot ya. Bolot itu keringat yang mengering. Ambune ya ndak enak kalau di kuku ya. Di antaranya contohnya seperti yang ada di puser ning udel. Itu mesti sering ada kotoran dan jarang sekali mungkin ada orang yang tahu bahwasanya itu kotoran juga ya. Tapi yang seperti itu ini kalau menurut Imam Baghawi ini dimakfu yang seperti itu, bukan yang seperti wasah yang ada di jari. Kotoran yang ada di jari itu tidak dimakfu, tapi yang dimakfu ini adalah al-irqul mutajamid, yaitu yang kotoran yang timbul karena keringat yang mengering ya. Keringat ya saling keringat, tapi nanti kelamaan kalau tidak dibersihkan itu dia akan mengering, dan mengering itu akan berbentuk padat ya, berbentuk padat. Yang asalnya itu cair keringat itu akan berbentuk padat. Dan kita sudah memadat ya, mutajamid itu, maka dia dihukumi seperti anggota tubuh. Terbukti kalau agak sakit kalau dibersihkan itu agak sakit karena sudah saking nempelnya itu dia seperti anggota tubuh. Yang itu tidak perlu dibersihkan, yang itu musamahah karena dianggap sebagaimana tubuh. Terbukti sulit untuk dibersihkan. Kalau dibersihkan sakit loh. Tapi kalau jari kuku sebenarnya kan tidak sakit. Ya kotoran yang ada di kuku itu tidak sakit, cuman ya agak sulit ya. Kadang-kadang agak sulit kalau kukunya panjang ya. Itu kadang kalau kukunya panjang, maka kalau tidak ingin sulit ya jangan panjang-panjang atau jangan sampai panjang. Sebelum panjang harus dipotong. Itu yang jelas paling aman. Intinya dalam masalah kotoran di kuku ya bagaimanapun, kalau saya pahami ulama tetap khilaf, tetap yang kuat ya, karena itu mengikuti dari kitab Raudhah Imam Nawawi ahli tarjih, bahwasanya kotoran itu menghalangi sampainya air ke dalam kulit atau ke dalam kuku. Harus dibersihkan ketika orang itu mau wudu. Namun bagaimanapun ada yang mengatakan bahwasanya kotoran yang ada di kuku itu diampuni ya, musamahah itu sumiha, diampuni, dan itu pun hanya untuk kotoran yang istilahnya adalah washu ya, kotoran-kotoran yang dari debu-debu seiring dengan banyaknya pergerakan. Bukan sebagaimana kotoran nahwil ajini yang kotoran itu yang ditimbulkan ketika ada aktivitas yang tertentu yang di situ mesti akan menjadikan kukunya ini kemasukan seperti seperti gandum ataupun pasir dan lain sebagainya. Itu dan biasanya kalaupun kita mengikuti kol ini kalau seperti guru saya itu katakan kol-kol yang dhaif itu kita gunakan sebagai alternatif ketika memang kita berat untuk menjalankan yang sulit. Tapi dalam kondisi normal tetap kita harus menjaga mengikuti kol yang muktamad, yang paling kuat itu yang harus kita ikuti. Itu paling selamat, itu jelas. Kalau kita membersihkan itu paling selamat. Apalagi yang paling selamat lagi, jangan sampai kita biarkan kuku ini panjang langsung sering dipotong sehingga tidak akan terjadi kotoran. Kalaupun ada kotoran gampang untuk dihilangkan, itu paling selamat. Tapi kalau tetap ada kotoran ya kita berusaha menghilangkannya. Ini kalau tidak dihilangkan atau misalkan kesulitan, waktunya mepet dan lain sebagainya ya kita mungkin sebagai alternatif ada ulama yang memperbolehkan, dan itu pun hanya yang istilahnya wasah tadi ya. Tapi kalau yang nahwil ajin itu tetap menurut ulama tersebut pun tidak boleh. Beda lagi kalau yang kotoran sebagaimana di puser itu, karena itu adalah irkon mutajamid, maka itu diampuni karena dihukumi sebagaimana anggota tubuh. Wallahu ta'ala alam.